Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agopi Endah Pandanwangi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, program studi agribisnis tanaman LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor UKG 2015 00626834. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan. Materi yang saya ambil pada ujian kinerja ini adalah mata pelajaran pembiakan tanaman dengan materi penyiapan bahan tanam, yaitu ekstraksi benih cabai. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, hari ini sehat semua hari ini? Sehat. Mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Pada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Elsa Aryani, Diana, Karin Navalia Putri, Hikmatul Aulia, Om Satu, Liza Maharani, Muhammad Ferdi, Saya Bu. Nur Rohman, Hadir Bu. Ratna Permatasari, Reni Rahayu, Stella Aryani, Hadir Bu. Stella Novelina, Lydia Sari. Ya, alhamdulillah hadir semua. Berarti sehat semua ya. Hari ini kita mulai lagi dengan pembelajaran kita, yaitu pembiakan tanaman. Nah, pembiakan tanaman ini kan berguna untuk perbanyakan tanaman. Nah, perbanyakan tanaman ya. Nah, kalau kita untuk apa kita melakukan perbanyakan tanaman itu? Ada yang bisa berkomentar, silakan. Perbanyakan tanaman digunakan untuk apa? Pelestarian Bu. Nah, jadi bagus. Ada lagi yang lain? Selain untuk melestarikan Bu. tanaman, ya Muhammad? Untuk memperbanyak keturunan spesies tanaman Bu. Oke, ya. Jadi perbanyakan tanaman berguna untuk melestarikan tanaman dan melestarikan spesies tanaman itu sendiri. Nah, kalau bagaimana kalau kita tidak melakukan perbanyakan tanaman tadi? Ya, bagaimana? Tanaman akan punah Bu. Tanaman akan punah. Nah, jadi guna pembiakan tanaman ini yaitu untuk melestarikan tanaman supaya tanaman itu tidak akan punah. Minggu lalu kita sudah mempelajari juga tentang pembiakan tanaman. Nah, ada yang masih ingat materi apa yang kita sampaikan minggu lalu? Ya, El? Penyiapan media tanam. Oke, penyiapan media tanam. Nah, media tanam yang itu untuk apa sih? Ada yang tahu lagi? Siapa? Ya, Karin? Untuk tempat tumbuh tanaman Bu. Untuk tempat tumbuh tanaman. Nah, setelah tanaman itu kita buat medianya, ya, medianya itu dalam berdasarkan jenis karakteristiknya kemarin ada dua macam. Nah, apa saja? Coba, siapa yang bisa? Tadi? Organik dan non-organik. Ya, organik dan anorganik. Kalau organik itu apa? Bisa? Organik? Siapa yang bisa? Ya, Berasal dari makhluk hidup Bu. berasal dari makhluk hidup. Sisanya ya, misalnya dari timbunan sampah, bekas daun-daun, atau dari bisa dari jerami, tanah. Nah, kalian di rumah punya tanaman kan? Punya, Bu. Putri ini, misalnya kalau anggrek itu biasanya medianya pakai apa? Kalau anggrek sabun, Kelapa. arang juga bisa.
Atau yang sering sekarang lagi anak-anaknya tanaman, misalnya aglonema. Nah, aglonema tahu kan? Yang bentuk laji-laji dulu. Ya. Apa itu biasanya? Medianya apa? Tanah atau biasanya? Sekam. Ya. Nah, kemudian, nah setelah kita menyiapkan media tanam, nah apalagi yang harus kita siapkan? Apanya? Benih atau bibit. Nah, ya, benih atau bibitnya. Nah, pada pelajaran kali ini ya, yang akan kita pelajari yaitu yang tadi teknik penyiapan bahan tanam. Khususnya di sini yang akan Ibu ambil yaitu materinya mengenai ekstraksi benih cabai. Apa itu ekstraksi? Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu nih ada 3.2, ada 4.2. Kalau 3.2 itu adalah untuk pengetahuan atau kognitif. Jadi di sini nanti kalian harus bisa menganalisis penyiapan bahan tanam. Nah, praktik yang harus kamu lakukan yaitu melaksanakan penyiapan bahan tanam. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu kalian harus mampu menerangkan pengertian, jenis, dan karakteristik dari bahan tanam, kemudian menentukan macam-macam metode ekstraksi untuk membuat benih cabai dan menganalisis teknik penyiapan bahan tanam. Nah, praktiknya nanti kamu harus bisa melakukan seleksi cabai ya, seleksi pada buah cabai yang akan digunakan sebagai benih dan melaksanakan teknik penyiapan di benih cabai. Nah, kemudian tujuan pembelajaran di sini melalui slide PPT, nanti ada diskusi. Kalian harus mampu menjelaskan pengertian, jenis, dan karakteristik bahan tanam dengan benar. Kedua, melalui pengamatan, PPT, dan diskusi, peserta didik mampu menentukan macam-macam metode ekstraksi benih secara benar. Selanjutnya, pengamatan slide PPT dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis teknik penyiapan bahan tanam secara benar. Nah, melalui praktik, setiap kelompok peserta mampu melakukan seleksi buah cabai yang baik yang akan dijadikan sebagai benih dan mampu melaksanakan teknik penyiapan benih sampai secara benar. Nah, ya, selanjutnya materinya yang akan kita bahas yaitu pengertian bahan tanam, jenis dan karakteristiknya, macam-macam metode ekstraksi dan teknik penyiapan benih cabai. Nah, coba sekarang kalian perhatikan nih. Di sini ada tayangan gambar. Gambar apa itu? Cabai. Nah, di sini sebelah kiri ada cabai, belah kanan juga cabai. Nah, apa sih yang membedakan kedua gambar cabai itu? Ayo coba ya. Cabai yang segar dan cabai yang layu. Cabai yang segar dan cabai yang layu. Nah, disinilah untuk kira-kira menurut kamu, untuk kita melaksanakan penyiapan bahan tanam, mana yang bagus kita lakukan, ini yang kita ambil sebagai untuk penyiapan bahan tanamannya? Yang bagus. Nah, kalau kita mau menanam cabai, cabai itu kan ada setiap tanaman itu ada akar, ya, ada batang, ada daun. Kalau cabai itu apa yang kita ambil? Untuk kita melakukan pengambilan benih yaitu buah. Nah, buah cabai yang kita ambil langsung kita tanam. Biji itu terdapat di mana? Di dalam buah cabai. Ya. Jadi kita akan melakukan. Nah, ini lagi. Ini apa lagi perbedaannya? Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ayo coba, siapa yang bisa? Silakan. Bagaimana keadaan daun cabai pada yang atas dulu, yang atas sebelah kiri? Bagaimana keadaannya? Dari warnanya? Bagaimana? Dari coba. Daunnya kuning. Warna daunnya kuning. Kemudian Cabainya ada yang busuk rontok. ya, cabainya ada yang busuk dan rontok. Kalau yang di bawah?
Nah, hijau buahnya Bagus. Nah, ini tadi ya kaitannya dengan yang pertama tadi. Kalau kita memilih bahan tanam, berarti yang mana yang harus kita pilih? Yang Bagian atas sampai bagian bawah. Kalau bahan tanamnya tidak bagus, ya daunnya kuning, nah itu akan mengakibatkan kalau kita tanam mengakibatkan buahnya bisa menjadi rontok atau sebelum rontok dia kerdil, ya kan? Kemudian mudah terserang hama dan penyakit. Ya, tadi jika kita akan melakukan penyiapan bahan tanam, yang harus kita siapkan adalah tadi benih yang kita peroleh dari bahan yang bagus. Nih, bahan tanam yaitu ya bagian tanaman yang digunakan untuk memulai budidaya tanaman. Yaitu pengertian bahan tanam. Jadi bagian tanaman itu tadi ada akar, ada batang, ada daun, ya itu bagian tanamannya. Nah, bahan tanamnya dari yang bagian-bagian tadi yang kita ambil. Nah, bahan tanam itu diperoleh dari bisa perkembangbiakan secara generatif dan bisa secara degeneratif. Kalau generatif artinya apa sih kalau generatif? Perkembangbiakan ya, Muhammad. Generatif itu perkembangbiakan tanaman secara kawin atau penyerbukan. Ya, secara kawin artinya terjadi peleburan antara sel jantan dan sel betina. Ya, biasanya kalau perkembangbiakan generatif itu berasal dari biji, ya. Nah, misalnya kita mau menanam cabai tadi, kita ambil bijinya, nah itu namanya perkembangbiakan secara generatif. Nah, kalau perkembangbiakan secara vegetatif, ada yang tahu perkembangbiakan secara vegetatif apa maksudnya? Ya, kalau tadi generatif dia secara kawin, kalau vegetatif berarti tidak kawin, artinya tidak ada peleburan antara sel jantan dan sel betina. Nah, contohnya kalau vegetatif yaitu dengan menggunakan stek. Stek itu macam-macam. Ada stek daun, ada stek batang, ya. Kalau yang putri mungkin sering kan menanam tanaman. Ada nampak mungkin kamu jalan-jalan nampak bunga yang bagus kamu petik. Pernah nggak? Ayo kamu. Nah, itu berarti kan kita melakukan stek, ya. Stek, kemudian dari stek bahan tanaman itu kita tancapkan, masukkan ke polybag atau media tanam. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di sini yaitu nih ekstraksi benih. Nah, tadi kan membiarkan secara generatif yang kita ambil bijinya. Bijinya itu kan masih terdapat di dalam buah, ya, di dalam buahnya. Nah, langkah atau kegiatan untuk memisahkan calon benih dari bagian buah atau bagian tanaman yang mengikutinya, itulah yang disebut dengan ekstraksi. Nah, ekstraksi itu ada dua. Ada pertama ekstraksi basah, kedua ekstraksi kering. Nah, ekstraksi basah itu yaitu dia menggunakan air, ya. Ekstraksi basah menggunakan air untuk menghilangkan, misalnya kita mau mengekstraksi tomat. Tomat itu gimana bentuk buah tomat itu? Ya, maksudnya buahnya basah atau kering? Basah. Ini kan di dalamnya ada daging buahnya yang basah, ada lendir-lendirnya kan? Ya. Untuk membersihkannya itu kita siram dengan pakai air. Nah, itulah namanya ekstraksi basah. Kalau ekstraksi kering, buahnya itu kering seperti cabai. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang buah-buah kering itu jagung. Nah, seperti itu. Apa lagi? Kacang. Lalu lakukan penimbangan pada buah cabai kering dan sebelum kering. Ya, slide videonya. Ya. Oke, nah jadi setelah dari tayangan tadi yang akan kita lakukan pada praktik kali ini yaitu ekstraksi apa namanya? Ekstraksi cabai, yaitu dengan teknik
ya. Nah, jadi ini nanti nama kerjanya potong cabai menjadi Iya. Jadi ini ya. Jadi gunanya nanti apa? Tiga bagian. Ya, mempermudah. Karena bagian atas dan bagian bawah itu bagian tengahnya itu lebih baik daripada bagian atas dan bagian bawah ya. Ambil pada bagian tengah, memiliki kualitas paling tinggi. Kemudian biji cabai direndam di segelas air bersih. Pilih biji yang tenggelam. Kalau biji yang terapung berarti gimana? Tidak bagus. Ya, lalu dikeringkan. Nah, kembali lagi ke sini dulu sebelum kalian mengerjakan. Nanti pertama kamu ini ya lakukan penerapan K3 selama praktik, yaitu keselamatan kerja dengan menggunakan sarung tangan. Ada sarung tangan nanti karena cabai ini kan pedas kan? Ya. Kalau kamu kucuk-kucuk matamu sudah ngomong cabai, makanya jadi merah atau menjadi panas. Nah, kemudian tugasnya nanti ada identifikasi alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktik. Jadi nanti kamu tuliskan di sini alatnya apa saja, bahannya apa saja. Tahu kan perbedaan alat dan bahan? Bahan itu apa? Alat ini alat. Bahan itu bisa gitu. Bahan bisa habis. Kalau alat bisa habis juga. Kemudian tentukan kriteria buat cabai yang akan diambil bijinya. Di sana itu dalam setiap nampan ada beberapa buah cabai. Ada yang berwarna merah, ya di sini. Ada yang berwarna hijau, nih merah, hijau, dan ada oranye. Nah, nanti kalian pilih mana yang bagus untuk bahan taman tadi yang kita ekstraksi. Paham? Kemudian kamu tentukan teknik pemotongan buahnya. Sudah siap melakukan praktek? Siap. Silakan bekerja dan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Jadi yang mana yang kamu ambil nak? Bagian buah cabai yang berwarna merah. Oke. Nah, cari mana saingannya? Cari yang bagaimana kamu ini? Estetik SMR. Rendam lagi. Udah bersih sampai bersih anak ya. Udah Bu. Minum. Ya dicuci tadi plastiknya dan ini dulu lah. Nanti dibuang terus di apa? Direndam cari mana ini ya. Dipisah tolong. Ini ya, dijerengin. Tadi sudah dipilih yang tenggelam dengan yang terang. Sudah, Bu.
punya kami sudah selesai. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, yang taruh dulu di. Nah, Di sini aja ya, Bu. ya kan dari yang tadi sudah atas. Sudah. Dari tadi Zatun. Oke, bersih. Lanjut. Dihentikan dulu tadi kan, mana yang tenggelam dan mana yang Terapung. taruh di tengah. Mantannya dibalik. Ya. Sudah bersih nggak tadi pada waktu pembersihannya? Ya. Nah, kalau sudah, taruh di sana. 3. Ya, kalau sudah selesai, taruh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibawakan oleh kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan membaca hasil diskusi kami. 1. Identitas alat dan bahan yang digunakan dalam praktik. Nama alat: 1. Saringan, 2. Nampan, 3. Cutter, 4. Baskom, 5. Gelas. Nama bahannya: cabai dan air. 2. Kriteria buah cabai: 1. Buah yang segar dan sehat. 2. Warna merah mengkilat. 3. Buah telah matang penuh di pohon. 4. Bebas dari hama dan penyakit. 3. Bagian buah cabai yang akan diambil bijinya yaitu bagian tengah. Yang saya kembalikan ke moderator. Nah, itu hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok lain menanggapi hasil dari presentasi kelompok. Ya, silakan teman-teman. Kenapa harus bagian tengah yang harus diambil? Karena jika biji itu ditanam akan memproduksi tinggi rasa buah enak dan bagian tengah memiliki biji dengan kualitas tinggi dibandingkan bagian depan dan belakang. Bagaimana teman-teman? Sudah diterima? Nah, apalagi silakan. Yang lain tadi. Silakan teman-teman, ada yang bertanya lagi? Yang lain silakan. Silakan. Nah, bagaimana
Ya, silakan. Mengapa biji yang diambil harus dari buah yang segar dan unggul? Karena jika biji itu ditanam akan berproduksi tinggi, rasanya buah enak dan tahan terhadap serangan hama. Bagaimana kelompok lain sudah? Ya, berarti kelompok tadi satu sudah mempresentasikan hasilnya. Lalu kita berikan aplaus di bawah. Terima kasih kepada Mungkin sekian hasil presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya. Kelompok mana lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami tempatkan di kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok. Baiklah, terima kasih atas tempat dan waktunya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, identifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam praktik. Nama alat. Pertama, baskom, saringan, pisau, tisu dan nampan, serta gelas cup. Lalu untuk nama bahannya, cabai dan air bersih. Yang kedua, kriteria buah cabai. Kriteria buah cabai yang akan diambil bijinya yaitu yang pertama, cabai merah besar dan segar. Kedua, warna cabai merah mengkilat. Yang ketiga, buah cabai yang bebas hama atau penyakit. Dan yang terakhir, biji yang tenggelam atau bagus kualitasnya. Yang ketiga, bagian buah cabai yang akan diambil bijinya, yaitu dari buah cabai yang bagus, bebas dari hama atau penyakit, biji buah yang tenggelam pada saat direndam di dalam air. Hal itu menandakan biji tersebut mempunyai kualitas yang bagus. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang menanggapi? Silakan. Ada yang menanggapi? Ya, silakan Aulia. Mengapa biji bagian tengah yang diambil? Karena biji bagian tengah itu kualitasnya lebih bagus dibandingkan bagian belakang atau depannya. Ya, sudah, sampai sudah. Ya, jadi kelompok berapa tadi Kak? 3. Ya, sudah mempresentasikannya. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal ini ada 3 soal kalian kerjakan. Ya, silakan.
Ya, jadi pelajaran kita telah kita laksanakan. Nah, berarti kita akan mengambil kesimpulan dari pelajaran kita yang hari ini, pagi hari ini. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba, silakan. Dari bahan tadi, silakan. Dan tanam tadi apa? Ya. Ya, sudah selesai anak tadi tentang pembelajaran kita hari ini ya. Untuk sebelum kita mengakhiri pelajaran kita harus menarik kesimpulan dulu. Nah, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Saya Boda Amel. Saya menarik kesimpulan dari bahan tanam. Ya, Bahan tanam adalah bagian tanaman yang digunakan untuk memulai budidaya tanaman. Dapat diperoleh melalui perkembangan biakan generatif dan vegetatif. Generatif contohnya biji, vegetatif seperti tanaman pokok. oke ya. Kesimpulan pertama dari bahan tanam yaitu bagian tanaman yang kita gunakan untuk memulai budidaya tanaman. Tepuk tangan untuk Amel dulu. Dan kita cari kesimpulan yang kedua. Siapa? Silakan. Ya, Aul Karin. Oke. Ekstraksi 2 adalah kegiatan memisahkan calon benih dari bagian buah atau bagian tanaman yang menutupinya. Ekstraksi buah itu ada 2, yaitu ekstraksi basah dan kering. Ya, tepuk tangan lagi untuk. Jadi pemisahan biji dari buah itu ada namanya ekstraksi ya. Nah, yang ketiga, ada siapa yang bisa mengambil kesimpulan yang ketiga? Tidak bisa. Selanjutnya buah cabai, buah yang menjadi yaitu buah yang sudah terlihat, warna merah berbulan, buah yang telah matang dari pohon, buah bebas dari taman. Oke, tepuk tangan. Ada yang buah cabai yang kita ambil. Selanjutnya yang keempat, ada yang bisa menarik kesimpulan satu lagi? Teknik penyiapan bahan tanam tadi bagaimana? Tadi ingat memotong? Ya. Ya, bagian mana yang kita ambil? Kenapa bagian mana yang kita ambilnya? Kualitasnya tinggi. Oke, kalau sudah pintar semua. Nah, hari ini yang kita bisa ambil tadi adalah bahan tanam, kemudian ada macam-macam ekstraksi, kemudian teknik penyiapan bahan tanam dan seleksi benih cabai. Nah, itulah pelajaran hari ini. Untuk minggu depan, kita sudah menyiapkan bahan tanamannya. Kalau sudah bahan tanamannya kita siapkan, kita apakan lagi bibit atau benih itu? Kita semai ke bedengan yang telah disiapkan ya. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa lagi. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sudah selesai. Beri salam.